Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita dalam dunia akhirat yang mana Alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas dari kitab pertama tentang bagaimana tanda-tanda hari akhir, dimulai dari akhirnya Rasulullah SAW, kemudian menuju ke zamannya kerajaan-kerajaan Islam sampai zaman kita sekarang, maupun nanti sampai zaman sebelum tanda-tanda besar hari akhir. Dan juga tanda-tanda besar yang akan muncul di hari-hari akhir zaman. Ya, kemudian di buku kedua telah kita bahas juga para jemaah sekalian di pembahasan pertama tentang bagaimana ya alam kematian. Ya, bagaimana kita melihat dari hadis Bara' bin Azib bahwasannya setiap manusia akan menuju alam kematian. Ya, bukan berarti setelah kita wafat semuanya akan sirna. Tidak, justru kita akan melanjutkan perjalanan yang lebih bermakna. Kemudian telah kita bahas juga di pembahasan kedua atau di bab kedua yaitu tentang ya alam barzakh atau dunia akhirat. Ya, bagaimana tentang yang Allah kabarkan dalam ayat-ayatnya, Rasulullah beritakan dalam hadis-hadisnya, ya sampai bagaimana pendapat beberapa ulama tentang kondisi kita maupun tentang amalan kita nanti di alam barzakh. Ya, dan sampai sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga atau bab yang ketiga tentang bagaimana beberapa hakikat atau sifat-sifat yang ada pada dunia akhirat yang kita tidak berkaitan dengan dunia kita sekarang di bumi ya, para jemaah sekalian yang sekarang kita ya alhamdulillah masih hidup di atas muka bumi ya. Ada beberapa hal tentunya. Ya, bagaimana seluruh makhluk telah dimatikan nanti setelah ditiupkan sangkakala pertama, yang mana masih perdebatan ya, para jemaah sekalian. Sekali lagi ya, walaupun ya pendapat yang mungkin ya termasuk kuat ya menurut Ana adalah yang pasti yang masih hidup adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan adalah beberapa malaikat yang memiliki tugas khusus. Ya, jadi itu pendapat yang anak kuatkan. Ya, yaitu pendapat yang menyampaikan atau berpendapat bahwasannya yang hidup setelah sangkakala pertama adalah Allah dan beberapa malaikat khusus. Selainnya ya, dan maka ya dalam kondisi menunggu dibangkitkan. Ya, kemudian bagaimana tentang ya beberapa sifat yang terjadi di alam barzakh yang memang masih menjadi rahasia juga. Ya, kita tidak tahu bagaimana tentang pertama waktu. Ya, di alam goib itu semua ya ada beberapa rahasia yang memang Allah sengaja sembunyikan ya agar menguji bagaimana keimanan kita dengan benar. Mampukah kita beriman tanpa membayangkan lebih? Itu loh ujian dari Allah tentang hal-hal goib. Ya, karena manusia itu penuh dengan rasa penasaran. Ketika menyebutkan sesuatu yang tidak tuntas, ya, maka manusia akan mencari, ya. Tapi Allah mengatakan, ya, yas'alunaka 'anir ruh. Para manusia itu bertanya tentang ruh, ya. Maka Allah menjawab, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya roh itu tentang atau perkara Rabbku. Wa ma utitum illa qalila, dan aku memberikan atau Allah memberikan ilmu tentang roh itu hanya sedikit saja. Yang artinya di alam barzakh pertama ada ya roh ya. Nah, roh di alam barzakh itu hal gaib. Yang kedua, nikmat dan siksa kubur. Ya, itu hal gaib juga. Yang ketiga adalah waktu ya. Waktu di alam kubur ya ada suatu hal yang gaib ya. Nah, itu beberapa pembahasan yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, yang mana kita masih disifat tentang bagaimana di alam barzakh ya, para jemaah sekalian ya. Namun ini jadi ini di alam barzakh sekaligus bersinggungan tentang hari akhir nanti, yaitu
antara dua tiupan sang sangkakala. Ya, seperti pertemuan yang lalu, kita membahas siapa yang masih hidup. Sekarang kita membahas apa yang terjadi setelah tiupan sangkakala pertama sampai sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Ya, kita akan bertanya-tanya kan. Tiupan sangkakala pertama itu telah jelas di buku pertama, itu ketika hari Jumat pada waktu duha. Ya, itulah seluruh manusia melihat atau sisa-sisa manusia yang durhaka kepada Allah melihat seberapa besarnya hari kiamat itu terjadi. Ya, dan itu semua akan diwafatkan. Semua roh sudah pada tempatnya masing-masing, baik diazab maupun diberikan nikmat. Nah, setelah itu bagaimana? Apa yang terjadi setelah tiupan sangkakala pertama? Ya, maka ya kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam Al-Quran surat Az-Zumar ya ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. Ketika Allah meniupkan sangkakala pertama, maka wafatlah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, penduduk langit dan juga penduduk bumi. Yang mana penduduk langit yang masih ya Allah sembunyikan untuk keseluruhannya secara detailnya. Yang pasti adalah jin dan juga malaikat. Illa mansya Allah, kecuali yang Allah kehendaki ya. Maka di pertemuan yang lalu kita bahas ya, illa mansya Allah, kecuali yang Allah kehendaki ini yang menjadi rahasia, ya kan? Ada pengecualian ya, tasniyah ya, asana, penguacan dari Allah beberapa makhluk yang Allah tidak wafatkan ya, dan itu masih rahasia ya. Thumma nufikha fihi ukhra, dan kemudian ditiupkan lagi kedua kalinya, yaitu tiupan yang kedua. Ya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Faidahum qiyamun yanzurun. Maka disitulah mereka seluruh makhluk yang hidup sebelumnya di langit dan bumi dibangkitkan dan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Rasulullah. Ya. Nah, tentang bagaimana kehidupan nanti di dunia di akhir-akhir, ya kita telah tahu ya hari kiamat itu semuanya akan dihancurkan. Ya. Namun ya ada waktu tenggang di antara yang memisahkan tiupan pertama dan tiupan yang kedua ya. Atau mungkin langsung berurutan, kita kan nggak tahu ya para jemaah sekalian ya, apakah itu langsung berurutan ketika wafat langsung dibangkitkan atau ada waktu tenggang antara tiupan pertama dan tiupan kedua ya. Maka kita akan bahas di pertemuan pagi hari ini hadis-hadis yang tentang menyampaikan ada terdapat waktu tenggang antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, pertanyaan apa yang terjadi? Yang kedua, berapa lama? Ya, yang ketiga, ya, apa rahasia yang Allah tutupi atau ada beberapa hal gaib di antara dua tiupan tersebut? Ya, maka ketiga ini ya kita akan bahas sesuai dengan hadis atau ayat yang Allah sampaikan. Ketika tidak ada petunjuk atau dalilnya, ya maka itu menjadi rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai dari waktu dahulu para jemaah sekalian. Ya, diriwayatkan dari kedua imam ya perawi hadis yang sahih yaitu Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya seperti di hadis di pertemuan sebelumnya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu masa tenggang antara waktu sangkakala pertama ya sampai sangkakala kedua yaitu 40 waktu yang mana tentu masih rahasia. Apakah 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, 40 jam, wallahu alam bishawab. Ya. Ketika para sahabat yang lain menanyakan kepada Abu Hurairah lupa saat menyebutkan hadis yang disampaikan Rasulullah. Mau 40 itu 40 apa? Ya. Dan Abu Hurairah ya tentu khawatir berdusta. Ya, ketika ditanya tentang 40 itu 40 apa? Ya, kita akan ulas sedikit kembali ya tentang hadis ya sahabat Abu Hurairah menyampaikan waktu tersebut. Ya, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tenggang waktu antara kedua tiupan sangkakala ia adalah 40. Para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, 40 hari kah? Itu 40 ya jam. Ya. Abu Hurairah tidak, aku tidak mengiyakan. Mereka bertanya kembali 40 bulan kah? Aku juga tidak mengiyakan.
Ya, 40 hari ya 40 hari ya maksudnya. Dan Abu Hurairah menjawab, aku tidak mengiyakan juga. Ya, mereka bertanya ketiga kali, 40 tahunkah? Dan Abu Hurairah masih tidak mengiyakan. Ya. Dan kemudian setelah menungguan itu, 40 waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari langit. Ya, ini membuktikan para jemaah sekalian bahwa memang airlah yang membuat kehidupan di setiap zaman dan di setiap, ya, hari kebangkitan. Ya, ingat para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung ada tiga sifat bangkit yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika bumi ini mati, dihidupkan kembali dari air hujan. Ya, kemudian, ya, manusia hidup dari air mani. Ya, kita dihidupkan dari bentuk air juga. Yang ketiga, ketika kita nanti dihidupkan lagi di padang mahsyar, kita dihidupkan melalui hujan yang turun dari langit sehingga manusia tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan atau sayur-sayuran. Ya. Kemudian disambung dengan hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda kembali, tidak ada satu bagian pun dari organ tubuh kecuali akan hancur. Walaupun tulang-tulangan kita, ya, selain, ya, tulang ekor, ya, azbun junub, ya, azbun junub itu atau us-us itu tulang ekor. Ya, sebab dari itulah manusia disusun kembali dan tumbuh kembali nanti di padang mahsyar ya. Jadi bisa kita simpulkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menegaskan ada dua hal yang perlu kita imani. Yang pertama tenggang waktu, ya, yaitu 40 waktu yang kita nggak tahu 40 tahun, hari atau minggu, ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu ketika kita dibangkitkan kembali, ya, karena semuanya kan sudah hancur ketika hari kiamat, ya. Dan Allah nanti akan menurunkan hujan, ya, ke atas muka bumi lagi atau di seluruh penjuru langit, ya. Nah, hujan inilah yang nanti akan, ya, menyebabkan kita tumbuh kembali, ya, seakan-akan seperti air mani yang melahirkan anak, ya, tumbuhnya kita seperti, ya, mungkin bisa dimisalkan seperti hal tersebut, ya. Nah, kemudian di hadis yang kedua tentang bagaimana kita dibangkitkan. Setelah kita melihat para jemaah sekalian, di hadis pertama kita dibangkitkan, ya, tentu yang pertama tentang waktu tenggang, yang kedua kita dibangkitkan dari air hujan kembali, ya, kita tumbuh dari tulang ekor seakan-akan bibit yang menumbuhkan tumbuhan. Maka di hadis Abdullah bin Amr bin As menyampaikan radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah SAW bersabda, kemudian dititipkan sangkakala yang kedua, ya, atau titip sangkakala yang pertama dahulu. Maka tidak ada seorang pun yang mendengar kecuali itu akan memiringkan sisi leher satunya mereka dan mengangkat yang lainnya. Ya. Nah, orang pertama kali mendengar, ya, adalah seorang yang sedang, ya, memberikan untanya, ya, minuman dari kolam. Maka orang tersebut pingsan dan seluruh manusia akan pingsan. Ya. Jadi semuanya akan wafat. Dan Allah menurunkan hujan yang berbentuk embun atau gerimis-gerimis. Ya. Lalu tumbuhlah jasad manusia, kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, maka tibalah mereka di hari yaumu yanzurun. Di hari mereka menanti. Nah, inilah bentuk, ya, yang kita harus imani ya. Jadi telah kita tahu ya Pak Jam, dari tiupan pertama kedua udah ada dua hal yang telah kita ketahui. Yang itu waktu tenggang dan bagaimana nanti kita dibangkitkan kembali. Ya, waktu tenggang 40 waktu kita dibangkitkan seperti tumbuhan yang, ya, dihujani oleh air kemudian tumbuh, ya, dari tulang ekor kita. Ya. Maka sekarang ada pertanyaan lagi nih. Ini orang-orang filosof pasti bertanya. Orang-orang filsafat bertanya, ya. Nah, ini kekurangan apa ya? Sifat orang-orang filsafat itu akan menanyakan, kenapa harus seperti itu gitu loh. Ya, kenapa sih kita harus dibangkitkan dari air hujan? Kenapa nggak langsung aja? Allah bilang bangkit, semuanya bangkit. Kenapa? Apa sih hikmahnya? Gitu loh. Nah, para jamaah sekalian mungkin akan berpikir, ya, tapi ini sebetulnya tidak boleh terlalu panjang. Ya, karena terlalu panjang memikirkan suatu hal goib itu bentuk orang filsafat.
ya, yang ingin mengakalkan seluruh yang Allah sampaikan, bahkan hal gaib. Ya, sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, walaupun ya tentu kita harus menalar dengan akal, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, oke. Ya, di sini ada sedikit jawaban, tapi kita nggak boleh bertumpu pada jawaban ini secara mutlak, karena ini hal gaib, tidak ada kepastian. Ya, Allah itu sempurna, lagi presisi. Semua aturan yang Allah bentuk, semua takdir yang Allah tentukan, itu sempurna bagi Allah. Ya, hal kecil yang remeh yang kita pandang, ya, itu mungkin ada suatu hal hikmah yang besar yang bisa kita dapatkan. Ya, seperti turunnya hujan untuk membangkitkannya di padang mahsyar. Ya, Allah menentukan hal tersebut ada hikmahnya. Walaupun kita tidak bisa nalar dengan akal. Ya. Apapun yang Allah sembunyikan, pasti satu yang ada, pasti yaumnya hikmah. Pasti ada hikmahnya. Ya. Jangan kita nggak bisa nalar dengan akal, bukan berarti tidak ada hikmahnya. Camkan itu para jemaah sekalian. Yang tidak akan berubah dari segala takdir Allah adalah hikmah. Ya. Dan yang harus dilakukan oleh manusia yang pertama mengimani, yang kedua husnuzon. Sudah, nggak usah seuzon. Ya, husnuzon. Ya, apapun yang Allah takdirkan. Ya. Maka di sini ya Allah menurunkan hujan sebagai bentuk Allah menciptakan atau membangkitkan kembali. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada maksud yang Allah sembunyikan. Namun kita tidak bisa nalar dengan akal. Ya. Nah, maka pertanyaan tersebut ditutup dengan jawaban hal gaib. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Ya, nah, jadi kalau ada yang bertanya pada jamaah kan, coba tanyakan nanti kalau udah dibangkitkan ya, gitu. Tanya jawabnya gitu aja. Karena pertama itu hal yang berkaitan dengan dunia gaib kan, pada jamaah sekalian kan. Ya, yang kedua ya memang Allah tidak sebutkan lagi dalam hadis-hadis dan juga ayat-ayatnya. Jangan dicari suatu yang tidak Allah sebutkan tentang hal gaib, ya, kalau tidak ada di dalil-dalil yang sahih, ya. Nah, maka ya di beberapa ayat ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 20, "Qul siru fil ardi fanzur kaifa bada'al khalq." Kita aja baru tahu manusia diciptakan itu seperti apa setelah kita hidupkan Pak jemaah sekalian. Apakah ketika kita dijaninnya para umahat kita, ibu-ibu kita, kita tahu bagaimana kita diciptakan? Kan nggak tahu. Nah, maka seperti itu juga bagaimana ya kita mau tahu hikmah Allah menurunkan hujan untuk membangkitkan seluruh manusia atau seluruh makhluk Allah, kita pun belum mengalami, ya. Apa hikmahnya gitu? Kalau sekarang kan kita kan di bumi yang masih utuh ya, Pak jemaah sekalian. Karena nanti di hari akhir kan sudah nggak utuh ya. Sekarang kan masih utuh, hikmahnya banyak. Kita bisa melihat hujan yang turun, menghidupkan bumi kita, ya buat persediaan air kita, ya buat menumbuhkan tanaman-tanaman. Hikmahnya telah terjadi gitu loh, ya perbuat apa malannya atau suatu hal tersebut telah terjadi dan kita bisa mengambil hikmahnya karena udah di depan mata kita. Ya, adapun tentang hal gaib, ya masih banyak Allah rahasiakan. Ya, dan bagi orang-orang yang selalu bermain dengan akal, ketahuilah bahwa keagungan Allah terkadang kita nggak bisa nalar dengan akal. Ya, nah, dalam surat Al-Mulk ayat 3-4, ya, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah itu menciptakan langit aja 7 lapis. Yang sekarang 7 lapisnya gimana? Kita nggak bisa nalar dengan akal. Padahal udah terjadi nih di zaman sekarang. Mata fi khalqir rahmani min tafawut. Apakah kalian melihat dari ciptaan Allah ada yang nggak adil? Ada yang terluput? Ada yang nggak seimbang? Ada hal seperti itu? Farji'il basar hal taro min futur. Coba kembalikan ke akal dan mata kita. Apa dari kekurangan Allah yang Allah telah ciptakan? Nggak ada kan? Apa kita mau mengeluh? Ya, dengan apa yang Allah telah takdirkan atau ciptakan kepada kita? Ya, durhaka kita.
Ya, apa kekurangan ciptaan Allah sekarang kita tanyakan? Tidak ada kan? Nah, sumarji'il basar karrotaini yanqalib ilaikal basar. Ya, maka lihatlah terus terus lihat coba. Karrotain terus orang-orang. Adakah sesuatu yang hal tidak seimbang? Yang kalau ilaikal basar. Kemudian pandanglah di sisi yang lain, ya, maka akan kembali kepadamu khasyi'aw wa huwa hasir, yang tidak menemukan cacat sama sekali. Ya, karena Allah, ya, telah menjadikan mata kita ada penuh keletihan. Sampai mata kita letih, kita tidak akan menemukan kecacatan yang Allah ciptakan. Ya, adapun kekurangan yang kita rasakan bagi manusia, "Oh, ini kekurangan, ini adalah aib," itu sebetulnya adalah hikmah. Lihat para jemaah sekalian, Rasul kita, manusia yang dijamin sama Allah akan dihapuskan dosa-dosanya, ia tidak bisa baca tulis. Ya, anaknya laki-laki paling tua umur 6 tahun sudah wafat. Ya, sekarang pertanyaannya, siapa yang mau punya anak ya umurnya nggak panjang gitu? Ya, siapa yang merasa yang nggak mau ya kalau nggak bisa baca tulis gitu kan? Itu sebetulnya kekurangan bagi kita. Tapi ada hikmah di balik itu gitu loh. Dan kita nggak tahu. Ya, nah maka ya dari penciptaan Allah langit yang berlapis-lapis pun tidak ada kekurangan. Ya, tidak ada kecacatan. Ya, apalagi tentang nanti di padang mahsyar, di hari akhir lagi tiupan di antara dua sangkakala. Ya, maka semuanya ya muncul pertanyaan-pertanyaan hal gaib, ya jadikan hikmahnya aja. Ya, nah, jadikan hikmah bahwa itu adalah suatu hal yang penuh dengan hikmah. Ya, nah, ini kembali diulang tentang hadis ya yang Abu Hurairah sampaikan, yaitu tentang tenggang waktu. Yang kedua tentang pembangkitan kita melalui tulang ekor kita. Ya. Dan di hadis yang lain, innal fil insani azoman. Sesungguhnya nanti jasad manusia itu ada sebuah tulang, la ta'kuluhul ardu abadan, ya, yang tidak akan dimakan oleh tanah. Minhu yurakkabul khalq yaumul qiyamah. Dan itu nanti disusun dari tulang tersebut ya ketika di hari kebangkitan. Qalu, maka para sahabat itu bertanya, "Ayo azomen huwa ya Rasulullah." Tulang apa itu wahai Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab ya, ajabul dzanb, ya, yaitu tulang ekor. Faidahum qiyamun yanzurun. Maka dari itulah nanti hari kiamat itu kita akan menunggu dan bangkit dari tulang ekor. Ya. Kemudian di hadis yang lain masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ibni Adam ya'kulhu turab." Setiap anak cucu Adam, Allah pastikan, Allah takdirkan akan dimakan oleh tanah. Illa ajbudz dzanb, kecuali tulang ekor. Minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Dari itulah manusia akan dibangkitkan dan dari tulang ekor itulah nanti akan disusun kembali ya jasad kita. Ya. Nah, maka beberapa ulama itu menafsirkan salah satu dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, tulang ekor itu kan bentuknya lembut dan lunak dan ya termasuk yang bagian bawah lah itu. Dan itu pertama kali ya eh, tubuh anak cucu Adam itu diciptakan dari tanah. Ya, dan organ inilah yang paling yang akan utuh. Ya, karena dari inilah kita diciptakan lagi nanti dibangkitkan dan juga disusun kembali dari tulang ekor. Ya, nah inilah bagaimana ya antara tenggang waktu dan juga bagaimana nanti kita akan dibangkitkan. Ya. Tentu ya para jamaah sekalian, kalau kita mau pikirkan dengan akal, ya selain tenggang waktu yang memang sahabat Abu Hurairah pun tidak mengetahui yang 40 itu 40 apa, ya. Nah, adapun tentang bagaimana dibangkitkan atau disusun kembali dari tulang ekor kita, ya kita juga tidak bisa menjabarkan, menafsirkan dengan ilmu sains di zaman sekarang.
Oh, berarti kalau dibangkitkan dari tulang ekor, coba kita susun bagaimana ya? Dari tulang belakang, kemudian dilapisi dari ya syaraf, otot, daging. Nggak, ya kita nggak bisa menafsirkan seperti itu ya, para jemaah sekalian ini. Ingat, dibangkitkan dari tulang ekor itu hanya pemberitahuan aja, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tapi caranya gimana? Allah nggak sebutkan kan, ya. Bukan berarti Allah sebutkan ya ketika di kisah Uzair ya uh, alaihissalam ya, kemudian seperti kisahnya Ashabul Kahfi ketika hewan keledainya Uzair dibangkitkan dari tulang, otot, daging, kulit ya, maka seperti juga nanti kita dibangkitkan walau alam ya. Ini semua hal gaib ya. Maka seluruh perkara tersebut Allah rahasiakan. Selain dari tenggang waktu yang 40 waktu, dan juga kita dibangkitkan dari tulang ekor, ya, dan diturunkan hujan untuk dibangkitkan hal tersebut, ya, kehidupan kita. Maka selain itu ya para jemaah sekalian, tidak ada lagi yang Allah beritahukan secara detailnya ataupun secara umumnya juga gitu ya. Nah, inilah yang mana Allah beritakan. Adapun selainnya Allah menjadikan itu hal gaib ya, yang kita tidak bisa nalar dengan akal ya. Nah, dan ini tentu ya para jamaah sekalian, kita tidak bisa menghindar ya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dan dimanapun kita berada nanti, dimanapun kita dikuburkan, diwafatkan ya, maka Allah akan kembalikan lagi ya ke padang mahsyar ya, seperti yang nanti Allah akan ya bangkitkan sesuai dengan amal solehnya ya, atau ya perbuatan buruknya ya. Nah, itulah yang mana kita bisa imani ya para jemaah tentang ya eh, hal-hal yang terjadi di antara dua tiupan sangkakala ya. Nah, adapun ya tentang kehidupan kita sekarang ya, ini di luar dari pembahasan sangkakala ya para jemaah sekalian. Kita melihat bagaimana kita diciptakan, bagaimana kita dibentuk dengan sedemikian rupa, kekurangan dan kelebihan yang kita rasakan pada tubuh kita. Syukurilah ya. Ya, syukurilah bahwa itu adalah bagaimana Allah memberikan rezeki dan nikmat kepada kita. Wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. Dan katakanlah segala puji bagi Allah. Yes. Allah akan memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Baik di kehidupan kita sekarang maupun di hari akhir nanti. Maupun di alam barzakh mungkin. Ya, maka kita akan mengetahui hal-hal bagaimana Allah ada menyembunyikan ataupun yang memang kita belum ketahui di kehidupan kita sekarang ya. Ala nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun ya, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang seperti kalian di bumi sekarang ini dan menciptakan kalian nanti di akhirat dalam keadaan yang tidak kalian ketahui. Nah, ini kita nggak tahu nanti dibangkitkan itu seperti apa ya, yang kita bisa imani ya yang Allah beritakan aja. Ya, Allah sudah memastikan kita itu tidak akan tahu sedetail apa kita akan dibangkitkan. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadzakkar. Dan sesungguhnya kalian, kita ini sekarang para jemaah sekalian, telah melihat penciptaan kita yang pertama, ya. Yaitu ketika kita di bumi sekarang ini, kehidupan kita pertama, ya. Falaula tadzakkarun, apa kalian mengambil pelajaran di bumi kita sekarang? Ya, Allah memberikan hikmah dan juga pelajaran yang banyak. Apa kita telah mengambil pelajaran dan hikmah tersebut? Apa sih faedah kita diciptakan oleh Allah? Ya, bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran yang telah Allah menjadikan wahyu kepada kita? Tanyakan kepada kita juga. Ya, nah, Allah telah menciptakan kita nih di kesempatan kita yang pertama nih Pak Jeman. Ini Allah berikan kesempatan loh. Ya, apakah telah kita mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kehidupan kita?
yang nanti kita akan menjadikan hal tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat di kehidupan yang kedua. Jadi para jamaah sekalian, ilmu yang bermanfaat, ya, jangan sampai kita lupakan tentang hal-hal goib. Ya, pelajari Al-Quran. Ya, selama Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Ya, ya, di kesempatan yang pertama. Jangan sampai Allah singgung nih. Kita udah diberikan kesempatan hidup loh. Kok nggak ada pelajaran yang kau ambil? Kan gitu. Di surat Al-Waqiah ayat 62 ini Allah singgung loh. Falau la tadzakkarun, apa kalian nggak ngambil pelajaran di hidupan kalian yang pertama ini nih? Finas atal ula ini. Ya. Nah, maka ya semua yang telah kita bahas ya para jemaah sekalian. Jadikan itu pelajaran penting bagi kita. Ya. Murojaah para jemaah sekalian. Kalau ada yang lupa tanyakan. Ya. Insya Allah ya, Ana akan dari pertemuan-pertemuan pertama, Ana akan membahas secara berurutan. Karena kan tentang kejadian hari akhir dan juga alam barzakh, lagi alam kematian itu kan berurutan kan kejadiannya. Coba kita urutkan para jemaah sekalian. Ya, dan ini kan setiap anak pertemuan anak singgung kan, tanda kecil, tanda sedang, tanda besar. Alam kematian, alam barzakh, sangkakala pertama, sangkakala kedua, padang mahsyar. Padang mahsyar, syafaat Rasulullah, mizan, hisab. Hisab, mizan, ya kan? Setelah hisab mizan, kafir ke neraka, ya, kaum muslimin ke sirot. Ya, dari sirot, yang lulus dari sirotnya Allah ke kontoroh, kontoroh baru ke surga. Ya, mungkin ya perjalanan yang kita lihat, oh simpel ya satu ya. Ya, tapi kan kita nggak tahu waktunya. Dan yang kejadian di tempat kita bersinggah itu bagaimana? Ya, dan jangan lupa Pak Jamas kan, apapun yang kita amalkan, ya ilmu kita itu dicatat. Wajahat kullu nafsum ma'aha sa'iku wa syahid. Setiap kita itu ada malaikat penggiring dan pencatat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dan sesungguhnya banyak dari manusia itu lalai. Lupa kalau mereka itu disaksikan sama malaikat, dicatat sama malaikat. Ya, maunya enak doang, tapi lupa kalau amal enak bagi dia itu dicatat sama malaikat. Ya, mau bermaksiat, malaikat catat. Melakukan hal-hal haram, Allah catat. Amal soleh Allah catat. Ya, nah, Fakashafna anka gitu akan. Nanti akan datang waktu Allah singkap seluruh yang mereka buta di dunia ini. Fabasyirkal yauma hadid. Dan maka itulah penglihatan manusia benar-benar jernih dan benar-benar tertutup dari semua was-was syaitan atau hijab yang syaitan tutupi selama ini. Nah, kita ini lupa karena was-was syaitan. Ingat para jemaah sekalian, di pertemuan yang lalu telah Anda bahas kenapa surat An-Nas itu dipisahkan. Ya, karena memang ya was-was syaitan alazi waswisu fi sudurin nas itu adalah tipu daya paling besar. Karena ngelewat kuping, lewat langsung ke hati. Kita nggak sadar tuh, hati kita udah diwas-waskan oleh syaitan. Kita nggak sadar apa yang kita ucapkan dari hati kita itu ternyata yang syaitan inginkan. Kita nggak sadar. Apa yang kita yakini benar selama ini ternyata itu walau syaitan. Ya, maka kita jernihkan isi hati kita, pemikiran kita dengan Al-Quran. Ya, setelah nanti jasad kita dibangkitkan kembali dan ruh kita dikembalikan, ya, di padang mahsyar, ya artinya kita dibangkitkan dalam bentuk jasad ya Pak Mas sekalian, bukan hanya ruh, ya di tiupan sangkakala kedua, ya. Nah, maka disitulah ya tubuh manusia akan kembali, ya Allah ciptakan dengan sempurna dan sesuai dengan amal soleh dan juga perbuatannya ketika di dunia, ya. Nah, ini dari pembahasan bagaimana hal-hal yang terjadi di antara dua tiupan sangkakala ya para jemaah sekalian. Ya, ingat, yang bisa kita ambil yang telah Allah dan Rasulnya beritakan yaitu tentang tenggang waktu 40 waktu. Yang kedua, ya, tulang ekor kita
ya akan menjadi ya, bibit kita dihidupkan dan dibangkitkan kembali. Yang kedua kita dihidupkan ya melalui hujan yang akan diturunkan kepada setiap jasad-jasad kita dan kita dibangkitkan dari tulang ekor tersebut. Inilah tiga hal yang perlu kita imani ya para jemaah sekalian. Adapun hal-hal yang lain dan bagaimana kita dibangkitkan, berapa waktu tersebut, berapa waktu yang lebih detail dan tepatnya, itu masih hal gaib dan ya wallahu a'lam. Ya. Dia tidak tahu ilmu lebihnya. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan setelahnya para jemaah sekalian. Itu ke pembahasan keempat dari bab ketiga ini, yaitu pengiriman arwah kembali ke jasad. Ya. Dari trompet pertama, arwah kita diangkat. Di trompet kedua, setelah jasad kita kembali diutuhkan dari tulang ekor kita, ya maka kita akan ditiupkan kembali atau ya berikan kembali ke jasad-jasad kita, ruh-ruh kita. Ya. Nah, setiap ruh akan masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Ya, tidak mungkin ada yang salah masuk ke dalam jasad orang. Nggak mungkin. Yaitu tatoi itu syirik tuh ya. Mungkin para jamaah pendengar nggak kayak gitu. Hal-hal yang aneh gitu ya. Itu kan kuasa Allah. Masa Allah punya kecacatan hal seperti itu. Ya. Ah, karena ya setiap kode itu ada programnya. Ya. Dan juga setiap tubuh juga seperti itu. Ya, tubuh ini rohnya ini diprogram sama Allah seperti itu. Ya, dan Allah tidak punya kecacatan lagi ya kekeliruan. Ya. Nah, maka ya proses penyatuan ruh dan juga jasad ya itu ya kita nggak bisa nalar dengan akal. Ya, bukan hal ilmiah gitu ya. Kalau itu hal ilmiah, seharusnya sekarang sudah ada teknologinya. Ya. Nah, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basor. Ya, perkara Allah yang Allah takdirkan itu hanya perkara kecil yang manusia nggak bisa lakukan. Ya, seperti kejapan mata. Ya. Nah, nah, summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ya, maka dalil di atas tidak berfungsinya hitungan waktu dalam firman Allah ketika nanti dibangkitkan ya. Memang Allah tentukan waktunya 40 ya. Nah, jadi nggak sekejap mata, tapi ya memang Allah takdirkan ada tenggang waktunya ya. Dan ini menunjukkan bahwa faktor waktu itu adalah bentuk kesempurnaan ciptaan Allah. Hikmah yang belum kita tahu apa di belakang hal tersebut ya. Sebab ya kembali itu hal gaib dan kita nggak boleh misal-misalkan kan itu bentuk kecelakaan kita dalam beriman kepada hal-hal gaib atau beriman kepada hari akhir ya. Wa nufikha fihi sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika nanti ditiupkan kala ya yang kedua ya ini maksudnya ya maka tiba-tiba mereka keluar segera dari kuburan mereka menuju ke roh mereka yaitu ketika di padang mahsyar. Qalu, ada sebagian dari golongan manusia yang berkata, ya laitana memba'athana mim marqidina. Aduh, celaka. Siapa yang membangkitkan dari tempat kami tidur, yaitu alam kubur. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah jawaban dari Allah yang Maha Pemurah dan juga benarnya berita yang disampaikan oleh para rasul. Ya. Nah, itulah bagaimana nanti ketika ya orang-orang akan kaget. Ya, apalagi orang-orang yang durhaka dan kafir. Ya. Tentu akan bertanya-tanya ya. Manusia itu kan akan bertanya-tanya seperti apa sih ya nanti di padang mahsyar. Ya, mungkin miliaran atau bahkan triliunan manusia yang akan dibangkitkan. Ya, triliunan makhluk Allah yang akan ya menunggu di padang mahsyar. Ya, kondisi ya kita tidak memakai alas kaki dan tidak pakai sehelai kain pun. Ya, nah jadi yang pertama Pak Jemaah sekalian kita dibangkitkan ya dalam bentuk jasad ya Pak Jemaah sekalian ya. Yang kedua kita dalam bentuk Arya. Ya, Arya itu apa? Tidak pakai pakaian. Wa khufyata dan tidak pakai alas kaki. Nah, hanya saja Allah meneguhkan hati orang-orang beriman. Ya, berbuat janji yang benar-benar Allah akan ya sampaikan nanti ketika di hari akhir.
Ya, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Ya, mereka tidak diusahakan oleh kedahsyatan yang besar. Ya, disusahkan, tidak akan mendapatkan azab ketika nanti di hari kiamat. Wa talaqqahumul malaikatu hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Dan ketika bertemu malaikat, malaikat berkata, wahai para orang-orang beriman, hari inilah hari engkau akan diberikan janji-janji dari Allah berupa janji manis kita sebagai orang-orang beriman. Ya, ya, detik-detik kiamat itu bentuk hal yang manusia tidak akan bisa nalar dengan akal kembali. Hal yang bentuknya ya sangat mengerikan. Dan itu yang tidak akan dirasakan oleh orang-orang beriman. Ya. Nah, yawma tadzakkaru insanu ma sa'a. Dan hari kebangkitan adalah hari kita teringat dari seluruh yang kita kerjakan. Jadi sebelum nanti kita hisab kan kita diberikan kitab kita ya. Nah, kitab amalan kita ya. Nah, dan itulah kita akan transparan apa yang kita kerjakan sih selama ini ya. Nah, dan itu sudah gambaran, ada ciri-cirinya mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Maka jangan pernah menyombongkan diri dari apa yang ia miliki atau yang Allah pinjamkan dan apa yang ia amalkan atau apa yang ditakdirkan kepadanya. Ya, karena nanti di hari akhir wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ya, dan jangan sekali-sekali kalian mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang diperbuat orang-orang zalim. Allah catat pasti. Dan Allah sudah tetapkan azabnya. Ya, nah, seperti orang-orang yang mempunyai harta dan mencela orang-orang miskin. Kan di surat Al-Humazah sudah ada kan. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi orang yang sering mencela dan mengumpat. Siapa mereka? Alladzi jama'a malan wa addadah. Yang mereka itu ya mencari harta dan menghitung-hitung secara presisi pelit perhitungan yahsabu anna malahu akhladah yang mereka ya berpikir ya berprasangka dari harta yang mereka timbul itu mereka kekal di bumi ini. Maka di ayat keempat bagaimana Allah menjawab, kalla, tidak akan kekal orang tersebut. La yumbadzanna fil hutamah ay ya la yuhtaromna fil hutamah. Ya, mereka akan dijerumuskan di neraka hutamah. Wa ma'adul kamal hutamah, apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Ya, sungguh neraka yang penuh dengan menyala-nyala. Muta'ajjijah wa muta'asyirah. Menyala dan berkobar. Ya. Nah, itulah bagaimana ya orang-orang zolim Allah tidak akan lalai. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sungguhnya nanti akan ditangguhkan waktu mereka dibangkitkan dan mereka akan melihat ketika dibangkit berlalak mata mereka atas apa yang mereka kerjakan. Muhtiina muqanni'i ru'usihim. Tertunduk muka mereka musam. Saya tabdu ilaihim tarfuhum. Tidak berani mengangkat kepala. Fa'afidatuhum hawa. Ya, mereka bertatap kosong dan tidak bisa berkedip sambil ya oh, takut terhadap apa yang mereka akan dapatkan setelahnya. Ingat para jemaah sekalian, orang-orang kafir akan mendapatkan hal tersebut. Maka tidak ada kebanggaan bagi mereka. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'min. Maka selayaknya seyoknya kita ya kita harus beriman terhadap hari akhir dan tidak akan mendustakan satu ayat pun dari Allah sampai yang telah Allah sampaikan. Serta jadilah kita menjadi orang-orang beriman, bahkan jadilah kita orang beriman dan bertakwa setinggi-tingginya derajat yang bisa kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Ya, nah, ini bagaimana kita melihat ya, para jemaah sekalian. Ya, ketika nanti kita ditiupkan kembali ruh kita, nah, itulah bagaimana Allah akan mentransparankan semua hal tersebut. Ya, jadi perkara yang pertama pada kita dibangkitkan adalah kita dibangkitkan berbentuk jasad. Ya, nah, yang kedua, ya, kita akan menemukan amal atau ditransparankan seluruh amal kita.
Yang ketiga itu menjadi ciri-ciri mana yang beriman, mana yang tidak. Yang keempat kita akan diberikan nikmat sesuai dengan Allah janjikan bagi orang-orang beriman. Ya. Nah, di surat An-Nazi'at ayat 35 sampai 41, yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a. Pada saat hari akhirlah manusia akan ingat atas segala yang mereka lakukan. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan akan diperlihatkan neraka yang jelas bagi orang-orang durhaka. Fa amma man tagha, ya. Adapun orang yang melampaui batas ketika di dunia, fa atharul hayatad dunya, ya. Nah, dan mengutamakan hal-hal duniawi, fa inal jahimu hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut terhadap perkara atau azab rohnya dan menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka kembalinya adalah surganya Allah. Nah, ini para jemaah sekalian, pelipur lara bagi kita. Kesabaran itu kan dalam kitab Tazkiyatun Nufus ada tiga ya Pak Jamas kan ya. Kesabaran ketika menemui ujian Allah, kesabaran ketika ya beramal soleh, dan kesabaran ketika kita ya menahan dari yang apa Allah haramkan. Nah, semua itu bentuk dari menahan diri hawa nafsu ya. Tapi jangan lupa para jemaah sekalian, sebab ya dari surga itu adalah menahan hawa nafsu. Jadi kalau mau dapat surga lebih tinggi, tahan hawa nafsu. Kenapa? Karena tempat orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Indah bukan para jemaah sekalian? Ya. Allah janjikan bagi kita, ya, dan sebegitu sempurnanya Allah merangkai komponen dan susunan kehidupan kita. Ya, Allah berikan dahulu ujian. Allah melihat mana yang pantas, mana yang tidak. Ya. Nah, ya itu bentuk kesempurnaan ciptaan Allah. Ya. Nah, ini pengulangan dalil ya. Jadi Anda tidak sebutkan kembali para jemaah sekalian. Ya, nah, Anda akan sebutkan dalil yang baru, yaitu surat Al-Waqiah ayat 47. Wa kanu yaquna aidza mitna wa kunna turaba wa izoman a inna lamab'utsun. Ya, dan mereka itu akan bertanya-tanya, apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Nah, ini orang-orang yang tidak beriman ini. Ya, yang masa kehidupannya lebih kekal daripada kehidupan di akhirat. Yang berbeda dengan kita, dengan orang-orang yang beriman. Ya. Nah, maka katakanlah jawabannya gimana? Masih di surat Al-Waqiah di ayat setelahnya. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah kepada orang yang telah mati dahulu dan orang yang akan wafat setelahnya, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kalian akan dibangkitkan di waktu tertentu yang kalian akan transparan atas segala hal di hari kebangkitan tersebut. Ini yang harus kita imani, dan jawaban bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, kelak mereka akan terbelalak. Ya, yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Ya, penciptakan langit dan bumi itu sudah cukup menjadikan kita itu pelajaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, tidak mungkin engkau menciptakan suatu hal yang batil. Apa itu batil? Menyesatkan. Rugi nggak bakal. Allah nggak bakal menciptakan suatu hal yang batil, yang menyesatkan, nggak mungkin. Ya, nah, subhanaka maha suci Allah, maka perihalalah kami dari api neraka, atau jauhkan kami dari api neraka. Ya, bahkan neraka pun itu ada hikmahnya, walaupun ya tidak boleh kita datangi gitu ya. Ya, ayat sabul insanu alan najma idzomah. Bukankah kalian ya mengira bahwa manusia tidak akan berkumpul kembali dari tulang belulang? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, bahkan Allah mau dari jemari-jemari sekecil apapun Allah bisa bangkitkan. Bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah bagaimana kesempurnaan Allah menciptakan manusia, lagi kesempurnaan Allah membangkitkan kita. Ingat para jamaah sekalian, ya, walaupun kita belum bertemu dengan hari akhir, ya, tapi dari
Kita melihat Allah menciptakan dari hal kecil saja. Allah memberikan berita-berita, kisah-kisah orang terdahulu bagaimana kesempurnaan Allah menciptakan manusia. Bukankah itu sudah menjadi pelajaran kita bahwa kita harus memaksimalkan nasib kita di alam barzah, ya? Karena itu kan finishnya kita. Kita mau dapat rapot lulus apa enggak? Kan gitu kan, para jemaah sekalian. Masa nggak mau lulus? Alhamdulillah min zalik, ya. Nah, itu yang perlu kita usahakan. Adapun tentang bagaimana sangkakala satu dan pertama dan kedua, bagaimana Allah nanti kembalikan kepada roh kita, yaitu ilmu bagi kita. Tapi yang lebih penting bagaimana kita menyiapkan ketika nanti dibangkitkan, kita menjadi hamba yang lebih pantas. Maka di pembahasan yang keempat, ya di akhir-akhir dalil ini, justru penulis banyak menyinggung ya tentang keimanan kita dulu. Udah siap belum kita menghadapi hari akhir dengan penuh keimanan dan ketakwaan? Ya, Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi ini, yaitu dua pembahasan, yaitu ketika jangka atau hal-hal yang bisa kita lihat ya dari sangkakala pertama dan juga kedua, kemudian kita dibangkitkan lagi, ditekan ruh kepada kita nanti di padang mahsyar di hari kebangkitan. Ya, mungkin tafadhol dari para jemaah yang ingin bertanya atau ya berdiskusi menyampaikan sesuatu, tafadhol dari para jemaah sekalian. Ini ada yang bertanya nih ya dari chat Zoom. Bismillah Ustadz, terkait malaikat yang mencatat amal kita sewaktu masih hidup, kalau pernah melakukan maksiat kemudian bertobat yang sesungguhnya, apakah amalan maksiat tersebut masih tercatat atau terhapus? Jazakumullah khairan. Oke, bedakan amalan dan juga dosa. Amalan kita akan tetap ada, karena Allah nggak bakal terluput dari apa yang kita lakukan. Adapun dosa dan pahala itu yang bisa kita ubah, ya. Para jamaah kan harus tahu dalam kitab Aqidah Wasithiyah, amalan kita udah pasti fix, tidak akan berubah. Kalau kita udah melakukan, selama belum melakukan, Allah masih bisa mengubah takdir dengan doa dan juga silaturahim. Ya, yang bisa kita ubah yang telah dahulu, yang telah lampau, ya, para jemaah sekalian adalah bertaubat. Ya, apa yang bisa diubah? Yang diubah bukan dari amalannya, ya amalannya tetap ada. Tapi yang bisa kita ubah adalah ya dosanya atau pahalanya. Bisa nggak dosa kita dari amalan yang udah tercatat itu dihapus dosanya? Ya, atau amalan kita sebelumnya itu dari sodakoh misalkan, amal jariah, membantu orang, pahalanya kita lipat gandakan. Ya, jadi kalau bentuk amalannya ya pasti Allah catat, nggak mungkin terluput, nggak mungkin. Yang bisa dihapus itu dosanya, Makanya kan, ya, Robbik Firli, ampuni aku, bukan hapus amalanku, enggak kan? Tapi ampuni seluruh dosaku. Dosa itu akibat dari maksiat, ya. Paham ya, Pak Jamaah sekalian ya? Dosa itu bukan maksiat, beda. Dosa itu akibat dari maksiat, ya. Bisa jadi amalannya tetap dicatat, tapi dosa kita bisa diampuni, kan bisa. Nah, insya Allah terjawab ya, bagi Umu yang bertanya, ya. Dari Umu Neni ya, barusan ya. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin tafadhol dari jamaah yang lain yang bertanya, ya. Nah, makanya banyak yang bertaubat pada jemaah sekalian. Kita nggak tahu tuh amalan kita sebelumnya apa tuh. Ya, amalnya tercatat gitu kan. Dosanya menetap itu kalau kita nggak bertobat. Ya, kalau kita bertobat baru yang bisa diubah tuh dosanya. Ya, bukan amalan. Amalnya tetap ada, tapi dosa dan pahala, nah itu kan nilainya gitu kan. Ya, kayak ujian gitu. Ini ujiannya ada nih. Ya, bukti banyak salahnya gitu. Tapi karena kita ada perbuatan yang lain, akhirnya ujian kita ya udahlah dilurusin gitu loh. Bisa kayak gitu kan, itu kan suatu hal yang lumrah gitu. Nah, sama. Maksiat kita masih tercatat, tapi nilai dosa bisa juga dihapus. Atau amal soleh kita sudah tercatat, tapi pahalanya bisa lagi dilipat gandakan karena amalan-amalan yang lain. Ya. Dan ingat para jemaah sekalian, amalan yang paling mutakhir menghapus dosa dan melipat gandakan pahala adalah sholat.
Buktinya apa? Ya, dalam hadis ya, uh, inna awalu ma yuhasabu bihin nas as-sholah. Yang pertama akan dia kali dihisab adalah sholat. Faiza sholahat sholah kullu sa'iri amali. Ketika sholatnya baik, yang lainnya akan jauh lebih baik. Wa iza fasadat, dan ketika sholatnya buruk, fasada kullu sa'iri amali. Ya, maka setiap amalan juga akan lebih buruk lagi. Ya, kita bertobat. Paling bagus itu sholat tobat. Kita mau memaksimalkan amal soleh kita yang lain, puasa, banyakin sholat, bacaan Quran, murojaah dengan sholat, ya, dan banyak amal-amal yang bisa dimaksimalkan dengan sholat, haji, umroh, sholat, ya kan? Mau kita meningkatkan keikhlasan dan juga meningkatkan sodakoh kita dengan sholat, ya. Nah, Allah alam bisawab. Ya, itu yang bisa Anda jawab ya. Mungkin tafadhol dari para jemaah yang lain yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Untuk insya Allah sudah cukup ya para jemaah yang tadi kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Ya, bila sudah cukup ya insya Allah kita tutup ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang ditempuh menjadi amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah Amin kita ya rabbal bisa alamin. dipermudah urusan kita di alam barzakh, dibangkitkan bersama dengan umatnya Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar, dan menuju pintu surga dengan derajat yang setinggi-tingginya beserta keluarga dan orang-orang yang kita kasihi bersama. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya Ya. Rabbal Alamin. Anastafi, para jemaah dan minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan yang kita bahas bersama atau ucapan dari diri yang kurang berkenan, kurang layak, Anda minta maaf sekali lagi. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, tadi kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.